Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang ikatan kimia, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah soal-soal latihan mengenai ikatan ion. Oke, kita mulai soal yang pertama. Unsur M memiliki 20 proton dan unsur X memiliki 35 proton. Senyawa yang dapat dibentuk dari M dan X adalah AMX, BMX2, CM2X, DM2X3, atau EM3X2. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu konfigurasi elektronnya ya. Di soal jumlah elektronnya tidak diketahui, tetapi jumlah protonnya diketahui. Ingat, jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Berarti sudah bisa langsung kita buat konfigurasi elektronnya ya. Kita mulai dulu dari unsur M. M memiliki jumlah proton 20, berarti nomor atom atau jumlah elektronnya juga 20 ya. Sehingga konfigurasi elektronnya 2, 8, 8, 2. Oke, totalnya ada 20 elektron. Kemudian untuk unsur X, jumlah protonnya 35, maka jumlah elektronnya juga 35, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 7. Totalnya 35 elektron. Kemudian perhatikan lagi, unsur M memiliki elektron valensi 2, sehingga agar stabil, unsur M cenderung untuk melepaskan elektronnya sebanyak 2 elektron. Karena melepaskan 2 elektron, maka unsur M membentuk ion M2+. Jelas ya? Lalu untuk unsur X, elektron valensinya adalah 7. Nah, agar stabil, unsur X ini cenderung untuk menerima atau menangkap elektron. Berapa yang diterimanya? Yaitu 1. Karena menerima 1 elektron agar menjadi stabil atau elektron valensi jadi 8, maka si unsur X membentuk ion negatif yaitu negatif 1. Pertanyaannya, senyawa yang dapat dibentuk dari M dan X adalah, berarti kedua ion ini kita ikatkan ya. Jika kita mengikatkan kedua ion, maka jumlah muatannya itu harus sama. M muatannya 2 positif, sedangkan X muatannya 1 negatif atau -1. Belum sama ya, berarti agar sama, maka jumlah X-nya itu harus 2. Kita tulis ulang di bawah, berarti M2+ ditambah X-. Nah, jumlah X-nya harus 2 ya. Maka ini menjadi senyawa yang terbentuk adalah M-nya ada 1, tidak perlu ditulis jika 1, kemudian X-nya ada 2, berarti X2. Nah, karena senyawa MX2 ini terbentuk akibat adanya serah terima elektron atau terbentuk dari ion positif dan ion negatif, maka ikatannya disebut dengan ikatan ion dan senyawanya adalah MX2. Berarti jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Bila konfigurasi elektron atom X adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan atom Y 1s2, 2s2, 2p4, maka rumus molekul yang terbentuk antara X dan Y adalah AXY2, BXY, CX2Y, DX2Y3, atau EXY3. Nah, ini cara menjawabnya sama seperti soal nomor 1 tadi ya. Tetapi di soal nomor 2 ini, konfigurasi elektronnya sudah diketahui. Kita tinggal menentukan jumlah elektron valensinya dan kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, untuk atom X,
kulit terluarnya berada di kulit keempat, berarti elektron valensinya adalah 2. Lalu, untuk atom Y, kulit terakhirnya yaitu di kulit kedua, berarti elektron valensinya adalah 2 ditambah 4 atau sama dengan 6. Untuk atom X, karena elektron valensinya 2, berarti agar mencapai kestabilan dia akan cenderung untuk melepaskan elektron. Yang dilepasnya adalah sebanyak 2 elektron, maka ion yang terbentuk adalah ion X2+. Langsung kita ikatkan ya, ditambah atom Y, elektron valensinya 6, berarti agar menjadi 8 atau stabil, maka si Y cenderung untuk menerima elektron sehingga membentuk ion negatif. Berapa yang diterimanya agar menjadi 8? Yaitu 2. Berarti ionnya adalah Y2-. Nah, ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron atau antara ion positif dan ion negatif itu disebut dengan ikatan ion. Lalu, untuk rumus molekul senyawanya sebenarnya tinggal disesuaikan ya. Ingat, jumlah muatan positifnya dan jumlah muatan negatifnya itu harus sama. Kalau sudah sama, berarti X-nya cukup 1, Y-nya juga cukup 1. Tidak perlu disamakan lagi atau disesuaikan lagi. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang B, yaitu XY. Berikutnya, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ion K+ dapat membentuk senyawa ionik dengan unsur yang mempunyai konfigurasi elektron. Ini ada 5 pilihan ya. Yang ditanyakan adalah pasangan ion K+ agar dapat membentuk senyawa ionik. Berarti kita pilih unsur atau atom yang dapat membentuk ion negatif. Nah, unsur yang dapat membentuk ion negatif adalah unsur non-logam atau unsur yang berelektron valensi 4 sampai dengan 7. Kita periksa satu persatu ya pilihannya. Untuk pilihan yang A, 4s2, berarti ini elektron valensinya adalah 2. Jika elektron valensinya 2, maka akan cenderung untuk melepaskan elektron atau membentuk ion positif, bukan ion negatif. Berarti untuk pilihan yang A, salah. Kemudian pilihan yang B, elektronnya berakhir di 4s2 3d1. Nah, ini elektron valensinya berarti adalah 3. Perhatikan, di sini nomor kulit terluarnya atau kulit terakhirnya itu berbeda ya. Di sini ada 4, di sini ada 3. Tapi karena yang D-nya ini belum penuhnya adalah 10, maka dia juga dihitung atau termasuk elektron valensi. Nah, inilah yang disebut dengan golongan transisi atau golongan B. Golongan B itu termasuk logam. Kalau logam sudah jelas melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan. Berarti untuk pilihan yang B juga salah. Berikutnya pilihan yang C, 4s2 3d5. Di sini orbital D-nya juga belum terisi penuh. Berarti orbital D-nya juga dihitung sebagai elektron valensi. Jadi total elektron valensinya adalah 7. Nah, karena berakhir di 4s3d, ini berbeda ya nomor kulitnya, maka ini juga termasuk golongan B. Golongan B adalah logam, meskipun elektron valensinya 7, dia akan cenderung untuk melepaskan elektron atau membentuk ion positif agar mencapai kestabilannya. Jadi pilihan C juga salah. Berikutnya untuk pilihan yang D, 4s2 3d10 4p1. Perhatikan yang orbital D-nya ini sudah terisi penuh yaitu 10. Berarti ini tidak dihitung ya. Yang dihitung adalah yang 4s2 4p1 untuk elektron valensinya. Berarti 2 ditambah 1 atau sama dengan 3. Jika elektron valensinya 3, maka akan cenderung melepaskan elektron atau membentuk ion positif. Jadi yang D juga salah. Pilihan yang terakhir,
4s2, 3d10, 4p4. Nah, ini tidak dihitung ya, karena orbitalnya sudah penuh, berarti sisa 4s2, 4p4. Berarti elektron valensinya adalah 2 ditambah 4. Ini adalah golongan A. Golongan 6A, elektron valensinya 6. Agar stabil, maka akan cenderung untuk menarik elektron atau menerima elektron sebanyak 2, sehingga membentuk ion negatif. Berarti, yang dapat membentuk senyawa ionik dengan ion K+, adalah kita misalkan ion E dengan muatan 2-, yaitu E. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal yang keempat. Diketahui unsur X dengan nomor atom 11 dapat berikatan dengan unsur Y dengan nomor atom 17. Sifat fisik senyawa yang terbentuk dan jenis ikatannya berturut-turut adalah A. Larut dalam air, ikatannya ikatan kovalen. B. Tidak larut dalam air, ikatan ionik. C. Larutannya menghantarkan listrik, ikatannya kovalen. D. Larutannya tidak menghantarkan listrik, ikatan ionik. Atau E. Lelehannya dapat menghantarkan listrik, ikatan ionik. Nah, untuk mengetahui sifat fisik dari suatu senyawa, kita tentukan dulu jenis ikatannya ya. Berarti kita buat konfigurasi elektronnya dulu. Untuk atom X, nomor atom 11 berarti jumlah elektron 11, konfigurasi elektron 281. Nah, ini agar stabil, melepaskan satu elektron valensinya, membentuk ion X+. Kemudian Y, 17, nomor atomnya berarti jumlah elektronnya 17, konfigurasi elektron 287. Agar stabil, maka si Y harus menangkap atau menerima satu elektron, sehingga membentuk ion negatif. Jadi ini melepas satu, yang ini menangkap satu elektron. Ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron atau terbentuk antara ion positif dan ion negatif, ini disebut dengan ikatan ion atau ikatan ionik. Senyawa yang dihasilkan adalah, perhatikan jumlah muatannya sudah sama ya, berarti langsung saja kita tulis hasilnya XY atau senyawanya adalah XY. Berarti yang pilihannya ikatan kovalen itu salah ya. Yang A salah, yang C juga salah. Lalu apa saja sifat fisik dari senyawa yang berikatan ion? Beberapa di antaranya adalah, pertama, senyawa ionik dapat larut dalam air. Kemudian, karena ikatan ionik adalah ikatan yang sangat kuat, maka senyawanya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Kemudian, padatannya tidak dapat menghantarkan listrik, tetapi lelehan dan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Berarti untuk pilihan yang B, tidak larut dalam air, ini salah. Pilihan yang D, larutannya tidak dapat menghantarkan listrik, juga salah. Berarti jawabannya adalah yang E, lelehannya dapat menghantarkan listrik, ikatan ionik. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut lagi ke soal yang kelima. 4 unsur A, B, C, dan D masing-masing mempunyai nomor atom 16, 17, 18, 19. Pasangan yang dapat membentuk ikatan ion adalah A, A dan B, B, A dan C, C, B dan D, D, B dan C, atau E, C dan D. Oke, kita buat konfigurasi elektronnya dulu ya. Di sini diketahui nomor atom masing-masing. Ingat, nomor atom itu menyatakan jumlah elektronnya juga. Berarti untuk unsur A, 16, konfigurasi elektronnya 286. Unsur B, 17, konfigurasi elektronnya 287. Unsur C, 18, konfigurasi elektronnya 288. Kemudian D, 19, konfigurasi elektronnya 2881. Nah, di sini elektron valensi dari masing-masing unsur sudah terlihat ya. Ingat, jika elektron valensinya 1 sampai 3, maka untuk mencapai kestabilan akan cenderung untuk melepas elektron ya. Jika elektron valensinya 4 sampai 7, maka akan cenderung untuk menangkap elektron.
Sedangkan jika elektron valensinya sudah 8, berarti sudah stabil, tidak perlu melepas ataupun menangkap elektron. Nah, kita lihat dari masing-masing unsur. Unsur A, elektron valensinya 6, berarti cenderung menangkap elektron. Berapa yang ditangkap untuk menjadi 8, yaitu 2, sehingga membentuk ion negatif. Negatif 2- atau ion 2-. Berikutnya, unsur B, elektron valensinya 7. Untuk elektron valensi 7 juga cenderung untuk menangkap elektron sebanyak 1, berarti membentuk ion negatif juga, yaitu ion B-. Berikutnya, unsur C, elektron valensinya 8, berarti ini sudah stabil, tidak membentuk ion. Terakhir, unsur D, elektron valensinya 1. Nah, kalau 1, dia lebih cenderung untuk melepas elektron, sehingga membentuk ion positif. Positif 1 ya, satunya tidak perlu ditulis. Nah, ikatan ion itu terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Jadi, langsung saja kita cek masing-masing pilihannya ya. Untuk pilihan yang A dan B. A ion negatif, B ion negatif. Salah ya, harusnya positif dan negatif. Kemudian pilihan yang B, A negatif, C stabil. Ini juga salah. Pilihan yang C, B dan D. B-nya negatif, D-nya positif. Nah, ini berarti jawabannya sudah benar untuk pilihan yang C. Kita pastikan untuk pilihan yang lain, B dan C, B-nya negatif, C-nya stabil, salah. Kemudian C stabil dan D positif, ini juga salah. Oke, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.